sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Siang ini kita kembali update situasi Kamtibmas pada hari Rabu 19 Mei 2021. Informasi pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan analisa dan evaluasi pelaksanaan operasi ketupat tahun 2021. Dapat kita ketahui bersama bahwasannya operasi ketupat tahun 2021 dilaksanakan selama 12 hari, yaitu mulai tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan kekuatan personil sebanyak 166.734 dengan rincian dari Mabes Polri 834 personil, kemudian dari Polda jajaran sebanyak 93.336 personil, dan dari instansi terkait sebanyak 72.564 personil. Target dari operasi ketupat tahun 2021 ini selain untuk pengamanan dan pengawasan protokol kesehatan sebelum, saat, dan setelah Idul Fitri, juga yaitu untuk mencegah masyarakat melaksanakan mudik, tentunya untuk memutus penyebaran COVID-19. Juga tujuannya adalah untuk lancarnya distribusi logistik dan BBM serta menurunkan fatalitas korban kecelakaan lalu lintas. Peniadaan mudik Lebaran tahun ini yaitu sesuai surat edaran pemerintah tentang pelaksanaan peniadaan mudik tersebut. Kami sampaikan situasi Kamtibmas selama 12 hari pelaksanaan operasi ketupat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gangguan Kamtibmas yang timbul selama 12 hari sebanyak 5.597 kejadian dengan 3 kasus menonjol, yaitu narkotika sebanyak 592 kasus, yang kedua pencurian pemberatan atau curat sebanyak 540 kasus, dan yang ketiga kasus penggelapan sebanyak 297 kasus. Kemudian yang kedua masalah keamanan dan keselamatan serta ketertiban lancar lalu lintas, sebanyak penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan sebanyak 149.353 atau mengalami kenaikan sebanyak 32% dari tahun lalu, tahun 2020. Tahun lalu sebanyak 113.088 kasus. Yang kedua, kecelakaan lalu lintas selama operasi sebanyak 1.291 kejadian atau mengalami kenaikan sebanyak 100% dari tahun lalu. Tahun lalu sebanyak 566 kejadian. Kemudian penindakan pelanggaran protokol kesehatan sebanyak 654.623. Penindakan mengalami kenaikan sebanyak 100% dari tahun lalu. Tahun lalu sebanyak 60.281 penindakan. Kemudian kegiatan tur jakwali sebanyak 1.152.863 kegiatan atau mengalami kenaikan sebanyak 100%. Kemudian jumlah pemeriksaan Ranmor sebanyak 1.283.923 dengan jumlah kendaraan bermotor yang diputar balikan arah sebanyak
397.892 unit, dengan rincian untuk kendaraan roda 2 atau R2 sebanyak 234.324 unit, untuk kendaraan roda 4 atau R4 sebanyak 142.426 unit, kemudian untuk kendaraan penumpang roda 4 sebanyak 12.914 unit, dan kendaraan roda 4 kendaraan barang sebanyak 8.228 unit. Kemudian pelaksanaan rapid test antigen yang dilaksanakan oleh Operasi Ketupat sebanyak 58.640 kali, dengan hasil 180 orang dinyatakan positif dan sisanya sebanyak 58.460 dinyatakan negatif. Kemudian penindakan pelanggaran travel gelap sebanyak 835 unit. Kemudian juga dilakukan pembagian masker sebanyak 576.094. Kemudian yang kedua, terkait dengan insiden terbaliknya perahu di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. Kita ketahui bahwa insiden tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 pukul 11, di mana perahu ditumpangi oleh penumpang sebanyak 20 orang, sedangkan kapasitas maksimal kapal tersebut adalah 14 orang, dan akibat kejadian tersebut 9 penumpang meninggal dunia. Polres Boyolali telah menetapkan 2 tersangka terkait insiden tersebut. Yang pertama dengan inisial GTS, ini masih anak-anak, usianya masih 13 tahun, dan dia selaku pengemudi perahu motor. Dan tersangka yang kedua dengan inisial K, umurnya 52 tahun, selaku pemilik Warung Agung. Keduanya merupakan warga Wonoharjo dan masih memiliki hubungan kerabat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi, dan barang bukti yang diamankan adalah perahu motor berwarna putih berbahan fiber yang 1 meter, lebar 1,8 dan tinggi lampu 0,6 meter, dengan mesin baku Yamaha Enduro 25 PK, jaket jam berwarna abu-abu, dan barang bukti lain adalah 14 buah sandal. Tersangka GTS yang masih anak-anak di bawah umur disangkakan dengan pasal 359 KUHP, yaitu karena kelalaiannya atau kelalaiannya menyebabkan matinya orang, di mana ancaman hukumannya paling lama adalah 5 tahun penjara. Sedangkan tersangka K dikenakan pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, pidana melakukan, menyuruh melakukan, atau turut dengan serta melakukan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak dengan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda 200 juta. Dan juga selain pasal tersebut, tersangka GTS dikenakan juga pasal 359, yaitu karena kelalaiannya atau kelalaiannya menyebabkan matinya orang.
Kemudian mungkin itu dulu yang saya sampaikan dari penjelasan kami. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan satu-satu. Yang ini dulu jelas ya. Oke. Ya, ya. Kita ketahui bahwa pengamanan operasi ketupat tahun 2020 dan 2021 ini memang sedikit berbeda, di mana kita telah memprediksi bahwa keinginan masyarakat untuk mudik itu sangat tinggi, di mana kalau tahun 2020 masyarakat masih banyak yang tidak melakukan mudik, di mana tahun ini lebih banyak mudiknya, sehingga kita lakukan larangan mudik itu. Namun pada pelaksanaannya tahun ini masyarakat yang mudik itu lebih banyak ya, dari tahun lalu, sehingga pergerakan kendaraan yang terjadi di saat operasi ketupat ini jauh lebih banyak dari tahun lalu ya, di mana peniadaan mudik ini dilaksanakan pada saat operasi ketupat. Namun pelaksanaannya dalam operasi ketupat ini sebelum operasi ketupat banyak warga yang sudah mudik. Jadi saya sampaikan bahwa kejadian lantas ini terjadi pada saat operasi ketupat. Jadi bukan pada saat pengamanan peniadaan mudik tersebut. Jadi pada saat masa di operasi ketupat. Namun terjadinya pergerakan kendaraan terjadi banyak pada saat sebelum pelaksanaan peniadaan mudik. Jadi kita ketahui beberapa daerah jumlah kendaraan yang datang menjadi lebih banyak, khususnya dari daerah yang tadinya sepi itu kedatangan kendaraan yang lebih banyak. Jadi ini juga disebabkan oleh jumlah kendaraan yang lalu lalang yang banyak, gitu Mbak Leni. Oke, kalau nggak ada isu yang lain. Pak Soza dari Metro TV, saya ingin menanyakan mengenai update penanganan atau pengejaran teroris di Papua. Sampai dengan saat ini kan dari Pak metode pendekatan dilakukan itu adalah metode pendekatan memetakan dan mengidentifikasi di mana saja kelompok teroris itu berada, untuk menghindari masyarakat sipil yang selama ini akan menjadi korban juga. Nah, apakah sudah ada update sejauh ini, sudah ada berapa titik atau berapa lokasi yang menjadi tempat pemetaan dari mana teroris ini berada di Papua? Ya, kami sampaikan sampai saat ini tentunya personil TNI dan Polri masih melakukan pengejaran ya. Beberapa yang lalu telah terjadi pembacokan dua personil yang bertugas di sana. Tentunya ini TNI dan Polri masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembacokan tersebut, yang dilakukan diduga adalah oleh kelompok KKP atau kelompok OPM. Kami sampaikan bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 18 Mei 2021, di mana korban 2 meninggal dunia yang diserang menggunakan sedang melakukan pengamanan terhadap pembangunan di bandara tersebut. Juga pelakunya adalah 20 orang. Pemetaan itu telah dilakukan seperti disampaikan
masih terus mengejar para pelakunya. Mungkin itu yang kami jelaskan ya. Untuk jumlah yang sudah dipetakan nggak bisa di Seperti kita sampaikan kurang lebih 150-an orang ya. Jadi kurang lebih anggota KKB itu kurang lebih 150 orang yang militan, namun masanya kita belum bisa mengetahui jumlahnya sebenarnya. KKB itu kelompok bersenjata, artinya mereka bersenjata ya, senjata api ya. Kalau kejadian yang beberapa hari yang lalu itu dilakukan dengan menggunakan senjata tajam. Yang lain? Pak, update soal pembakaran polsek yang di Lampung Selatan itu, Candipuro. Candipuro, Pak. Ya. Ya, Pak. Terkait dengan pembakaran polsek Candipuro yang masuk wilayah Lampung Selatan, mungkin lebih lengkap saya menanyakan Lampung, tapi kami jelaskan bahwa penyidik Polres Lampung Selatan Polda telah mengamankan 8 orang yang diduga terlibat mulai dari penginisiasi aksi provokator pembakaran hingga yang ikut-ikutan. Itu telah diamankan sebanyak 80 orang. Kemudian 8 orang. Kemudian terkait dengan penyampaian apa, kita tahu bahwa personel polsek itu jumlahnya 19 orang, sedangkan wilayah Kecamatan Candipuro itu jumlah masyarakatnya kurang lebih di atas 50.000 ya. Sehingga ditanyakan bagaimana kenapa personil, kita sampaikan bahwa personil Polri memang kalau kita lihat bukan hanya di Lampung saja, tapi hampir semua wilayah Polri rasio itu tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan jumlah anggota Polri-nya. Jangan Polri rasio, artinya dengan jumlah penduduk yang banyak 55.000 itu dengan personel polsek yang 19-20 sama anggota polseknya, sehingga Polri rasionya kurang. Namun pola penerapan yang dilakukan oleh Polri adalah pola rayon. Jadi pola rayonisasi, misalnya begini, Polsek Candipuro, katakanlah Polsek A, kemudian Polsek sekitarnya, Polsek B, Polsek C, Polsek D. Jadi ketika ada kejadian yang cukup menonjol, Polsek rayon itu bisa membackup. Begitupun juga Polres. Jadi kalau ada Polres A, B, C, D, ketika ada insiden atau kejadian yang menonjol, maka Polres rayon akan membackup. Demikian pula halnya Polda. Misalnya Polda Sulawesi Tengah. Polda Sulawesi Tengah ini di backup oleh Polda rayonnya di Polda sekitarnya untuk membackup. Ini adalah pemberdayaan personel Polri untuk menutup kekurangan jumlah rasio polis tadi. Ya. Kira-kira update perkembangan situasi seperti itu. Ya, masih kita mengamankan 8 orang tadi. Akan tapi dibilang alasannya karena mereka tidak puas dengan pembegalan yang belum selesai. Ini masih kita telusuri ya. Itu akumulasi kejadian-kejadian ya. Jadi ini masih ditelusuri. Itu hanya informasi tentang pembegalan dan lain-lain. Nanti kita akan update apa penyebabnya ya. Sehingga ini ada yang ikut-ikutan, ada yang memprovokasi, warga juga ikut terprovokasi. Jadi sementara yang terlibat banyak, tapi yang kita amankan 8 orang. Namun banyaknya itu ada yang hanya ikut-ikutan saja ya. Jadi
ini tidak tahu ini inisiasinya apa, provokasinya apa, sebabnya apa. Ini masih ditelusuri oleh Polres Lampung Selatan. Penanganannya di Polres atau Mabes, Pak? Polres Lampung Selatan di backup oleh Polda Lampung. Ya. Itu tergantung itu polsek ya. Jadi tentunya tidak sama polsek, ada polsek polsek selektif, polsek polsek urban, polsek rural beda ya. Jadi kalau kita bicara polsek di Jakarta yang jumlahnya di atas 100, jadi beberapa daerah yang jumlahnya ada 25 itu menyesuaikan dan itu polsek sendiri. Lagi untuk pemberdayaan personil itu Kapolri menetapkan konsep atau pola rayonisasi. Jadi polsek-polsek di sebelahnya bisa membackup polsek yang ada kejadian atau insiden. Ya. Tapi terkait dengan kurangnya personil, ini udah masalah yang sama dari Aceh sampai Papua. Kita masih belum cukup polisi untuk menangani tersebut. Ya. Oke. Menyambung yang soal KKB di Papua tadi Pak, seiring dengan adanya personel TNI yang gugur gitu ya Pak, apakah operasi keamanan di sana akan ditingkatkan, kemudian kalau misalnya iya bentuknya seperti apa? Nah kemudian apakah ini Pak, bagaimana cara TNI dan Polri ke depan untuk memastikan bahwa akan dilakukan itu akan berluar. Nah terus yang kedua soal ini Pak, soal sejumlah anti korupsi Pak. Nah itu kan kemarin terjadi kepada aktivis ICW dan pimpinan KPK. Memungkinkan dari Pak bagi Polri untuk mengusut kasus tersebut tanpa adanya laporan dari pihak korban, karena di masyarakat mungkin bisa berubah kekerasan jangan berasal dari pemerintah juga jangan-jangan kekerasan itu bisa dari pemerintah sendiri karena Di sini ada opini yang berkembang. Berarti opini berkembang sumbernya jelas nggak? Opini yang berkembang sumbernya jelas nggak? Dari siapa? Ya begini ya, informasi kalau berkembang bahkan menyebar tanpa sumber yang jelas itu masih diragukan kebenarannya ya, bahkan bisa disinyalir itu hoax. Jadi informasi harus bersumber tentunya kan. Jadi kalau berkembang ya bisa saja banting dia, tapi kita harus cari dulu informasi ini sumbernya di mana. Apalagi mengatakan informasi itu pada saat itu dilakukan oleh pemerintah, itu kan bisa mendiskreditkan pemerintah. Jadi mohon kira-kira media juga tidak mengembangkan informasi yang tidak jelas. Yang kedua, yang pertama terkait dengan KKP, kami sampaikan bahwa TNI dan Polri saat ini sedang melaksanakan kegiatan operasi di daerah Papua. Jadi kegiatan tersebut ada operasi Mangkawi. Operasi Mangkawi itu melibatkan anggota TNI dan Polri. Operasi Mangkawi itu bukan operasi penindakan, bukan melulu hanya penindakan, tapi operasi itu juga ada pola-pola yang dilakukan adalah pola preventif, pola pencegahan, meyakinkan kepada masyarakat untuk menciptakan situasi aman dan damai di tanah Papua. Jadi sudah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga oleh TNI dan Polri untuk meyakini masyarakat Papua situasi aman. Jadi kita terus menjaga. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi tolong ini operasi yang dilakukan untuk
rasa aman dan damai terhadap KKB. KKB itu kelompok kriminal bersenjata. Tapi kalau ada yang membelokkan KKB itu Papua, keliru. Jadi operasi ini penindakan atau penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Ya, cuma ada yang membelokkan, gitu, ya. Jadi ini penindakan hukum terhadap KKB. Ya. Kemudian kita menciptakan situasi aman. Kenapa? KKB ini juga sasarannya bukan cuma aparat TNI dan Polri. Kita juga ketahui bahwa yang sudah korban adalah masyarakat sipil, ada tukang ojek, ada guru yang telah jadi korban, bahkan bangunan-bangunan telah dirusak dan dibakar oleh kelompok KKB. Ya. Tentunya sampai saat ini seperti saya katakan tadi, aparat TNI dan Polri masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok-kelompok KKB ini. Jelas ya Pak ya? Terima kasih. Memungkinkan nggak Pak kalau Polri itu melakukan pengusutan terhadap peretasan kepada instansi polisi tanpa ada pelaporan dari mereka gitu Pak? Laporannya apa? Makanya harus ini ada sesuatu yang diusut jelas. Ya, tentunya ketika ada laporan, Polri wajib untuk menindaklanjuti, ya. Tetapi laporannya ini kalau dia belum jelas atau laporannya mungkin masih real atau ada berita yang belum jelas sumbernya dari mana, itu yang harus ditelusuri, ya. Ya, tentunya ada sesuatu yang kita tidak lanjuti dari laporan-laporan tersebut, ya. Bukan adanya sebuah kejadian, bukan persoalan inisiatif. Jadi ketika ada kejadian yang jelas, tentunya kita akan tidak lanjut tanpa adanya laporan, ya. Jadi bukan berarti harus ada laporan dulu. Laporan itu, ya, laporan polisi itu bisa dilakukan laporan model A, ya. Jadi polisi sendiri membuat laporan sebagai dasar untuk tindakan selanjutnya. Ya. Tentunya harus diyakini dulu adanya bukti permulaan awal yang cukup terjadinya tindak pidana. Saya ulangi, bukti awal adanya tindak pidana. Ya, tentunya ada atau tidak ada laporan, polisi membuat laporan. Misalnya ada sesuatu yang berkembang dan hal itu merasakan masyarakat. Tentunya polri tanpa laporan pun kita bisa melakukan penyelidikan. Ketika polri menemukan bukti awal yang cukup, maka polri melakukan langkah awal membuat laporan polisi model A sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan atau penyelidikan selanjutnya, ya. Jadi memungkinkan, tetapi adanya bukti awal tadi. Sejauh ya. Kalau kondisi polseknya seperti apa, Pak? Kondisinya rusak apa seperti apa gitu, Pak? Yang jelas polsek tersebut rusak, ya, karena terbakar. Namun yang kami sampaikan bahwa seluruh anggota polsek dan tahanan dalam keadaan aman, tidak mengalami luka-luka. Artinya tidak ada korban, ya. Jadi anggota polsek seluruhnya aman, dan di dalam polsek tersebut ada tahanan, kita sudah amankan, jadi tidak apa-apa. Kemudian untuk barang-barang dan barang inventaris termasuk senjata api yang dimiliki Polri berhasil diselamatkan. Kemudian saat ini masyarakat dan tokoh masyarakat di sana mendukung Polri, ikut membantu Polri untuk berjaga-jaga di polsek tersebut. Ya. Jadi itu yang penting, masalah jiwa. Jadi tidak ada korban anggota polsek maupun tahanan yang
di polsek. Kemudian barang inventaris bisa diamankan, terutama senjata api yang ada di dalam polsek tersebut. Udah semua diselamatkan. Itu orang tidak dititipkan atau gimana? Ya tentunya dititipkan. Ya. Ya, tentunya pasti ya nanti ada perlibatan, tapi tentunya perlibatan itu menunggu instruksi, ya. Menunggu instruksi, ya. Poso, ada poso ya. Oke. Ini udah disampaikan ya kemarin belum? Terkait dengan pembunuhan 4 orang warga desa Kanggu, Kecamatan Lore Timur, Poso. Kejadian itu terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 pukul 9. Terjadi pembunuhan di perkebunan kopi di perbukitan desa Kalimatu, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, yang mengakibatkan 4 korban meninggal dunia. Yang pertama dengan inisial PP 45 tahun, yang kedua dengan inisial LL 47 tahun, yang ketiga dengan inisial SS 70 tahun, yang keempat inisial MS. Kemudian telah dilakukan pemeriksaan terhadap satu saksi. Kemudian pelaku diduga adalah kelompok DPO Mujahidin Indonesia Timur (MIT) atas nama Qatar dan kawan-kawan, berada 5 orang, yang merupakan bagian atau kelompok dari MIT pimpinan dari Ali Kalora. Saat ini personil Polres Poso dan Polda Sulteng serta Satgas Operasi Madagoraya terus melakukan pengejaran dan masih dilakukan pengejaran terhadap kelompok tersebut. Baru itu update-nya. Videonya bagaimana? Bentuknya ujaran kebencian atau apa? Ujaran kebencian terhadap negara. Jadi ya, virtual police itu ya sifatnya adalah memberikan peringatan, juga memberikan edukasi terhadap postingan yang sifatnya ujaran kebencian. Ya. Dan kalau yang sifatnya bisa mengadu domba, bahkan menciptakan suasana yang bisa menjadi kegaduhan, itu bisa saja Direktorat Siber melakukan penangkapan. Ya. Jadi yang sifatnya ujaran kebencian itu kita bisa ingatkan. Tapi ada hal-hal khusus yang sifatnya akan menciptakan suasana kegaduhan dan mengadu domba. Ini bisa saja
Direktorat Siber langsung melakukan kegiatan penangkapan. Paham ya? Jadi harus dibedakan juga mana yang perlu diberikan peringatan, mana juga yang sifatnya ini membahayakan. Apalagi mengadu domba kan bisa menciptakan perpecahan ya bangsa. Jelas ya? Pak, kalau yang 8 orang itu belum tersangka Pak, ya? Masih diperiksa Pak, ya? Masih lakukan pemeriksaan ya. Cukup ya? Terima kasih rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.